Imut dan sangat bermanfaat. Begitulah gambarannya. Boston Dynamics telah merakit anjing robot yang bisa membantu manusia sebagai tenaga kerja di sejumlah industri. Anjing bot ini tengah diuji di pembangkit listrik tenaga air di Austria Barat. Mereka akan menggunakannya sebagai anjing inspeksi yang bisa mendeteksi masalah yang mungkin terjadi. Dengan bantuan kamera canggih, robot ini bisa nemu kebocoran dengan penglihatan termalnya. Fungsinya juga berjalan dengan baik di lingkungan terkendali. Kalau mampu beraktivitas sendiri, anjing robot ini akan bisa memberi pengaruh bagi masa depan robot sebagai tenaga kerja. Pusat kendali sejauh perjalanan 30 menit dari situ bertugas mengoperasikan perusahaan dari jarak jauh serta menjalankan 20 pembangkit listrik lain. Gak ada manusia yang bekerja di fasilitas ini, tapi ada petugas yang sesekali datang untuk mastiin semua prosesnya berjalan lancar. Robot ini diperintahkan untuk ngecek tugas berkode dari perusahaan software Energy Robotics. Sedangkan Boston Dynamics nyediain hardware-nya, yaitu AK Robots. Energy Robotics juga bikin kode untuk membuatnya pintar. Anjing bot ini diperkirakan bisa bekerja sendiri karena punya sistem navigasi bawaan dan mampu menghindari rintangan. Kode yang sedang mereka garap bisa bikin si anjing robot mengetahui seisi lokasi, kemudian bisa melewatinya tanpa nabrak dan terjatuh. Kode ini akan menginstruksikan robot untuk berjalan ke suatu lokasi tanpa masalah, memotret benda, dan mengirimkannya kembali ke operator. Dan kerennya lagi, robot yang diprogram oleh Energy Robotics nggak dikendalikan dari jauh. Ia diprogram otomatis untuk menjalankan tugas sendiri. Ia juga diajarin untuk melakukan tugas itu, kemudian mengulanginya sepanjang hari. Robot ini sangat membantu karena bisa memasuki lingkungan beracun dan terpapar radioaktif setiap waktu. Si robot juga bisa mendeteksi saat ada yang terluka atau mengalami kecelakaan, kemudian menyampaikannya ke pusat kendali. Robot bisa melakukan inspeksi sampai 12 jam dengan interval 60 menit berjalan dan 60 menit mengisi daya. Dia pun bisa kembali ke tempat pengisian daya, kemudian duduk untuk beristirahat seperti anjing pintar. Robot canggih ini juga punya akselerometer bawaan yang bisa ngasih tahu pergerakannya dan sensor perputaran sendi yang bisa nentuin distribusi bobotnya. Kalau tubuhnya condong ke depan, program langsung menginstruksikan agar robot segera nyari kaki yang benar untuk menjaga keseimbangan. Di keempat sisi tubuhnya juga terpasang kamera untuk menuntun arah langkahnya. Boston Dynamics bikin joystick yang terinspirasi dari Xbox. Kalau kamu penggemar video game, robot ini pasti cocok banget buat kamu. Mereka bikin robot yang bisa diberi modul tambahan sesuai kebutuhan pembeli. Nah, kalau kamu pengen bikin model interior bangunan secara 3D, punggung anjing robot ini bisa diberi sensor agar mampu menjalankan tugas tersebut. Fasilitas di Austria ini nggak membahayakan kok, tapi jalannya sulit dilalui, terutama saat musim dingin. Karena berlokasi di pegunungan, jalurnya sangat riskan dan malahan nggak bisa diakses. Fasilitas dan rutenya memang dirancang untuk orang-orang yang berkepentingan di sana. Makanya, mereka harus membawa robot yang bisa bergerak di lingkungan manusia, bukan robot khusus yang melakukan tugas spesifik. Inilah gunanya ada robot yang bekerja, karena dia memang dirancang untuk menjalankan tugasnya. Di situ nggak ada humanoid yang merakit komponen, tapi ada lengan robot yang bisa melakukan tugas ini. Boston Dynamics juga merakit humanoid yang jago senam bernama Atlas. Dia bisa berlari, membawa barang, melompat, menari, dan juga salto. Wah, pasti bisa ngebantu banget kan? Tingginya sekitar 150 cm dan bobotnya hampir 90 kg. Di dalamnya ada baterai dan set hidrolik sebagai pengatur keseimbangan. Ada juga sejumlah kamera dan sensor kedalaman yang terhubung ke sistem kontrol, sehingga manusia bisa memonitor dan mengontrolnya via komputer. Saat berada di tempat pembuatannya, seakan-akan kamu akan ngeliat pertunjukan parkur, khusus untuk melatih robot melewati rintangan. Selain salto, robot ini juga bisa melompati platform. Dengan melihat kondisi di sekeliling, si robot bisa bikin rencana jangka panjang dan jangka pendek saat mau pergi dari titik A ke titik B. Dia juga bisa mengingat saat salah langkah atau ada rintangan. Robot ini mudah diprogram dan dikendalikan untuk melakukan tugas sederhana. Tapi ada tantangan utamanya, karena dia akan kesulitan melakukan banyak tugas rumit sekaligus, apalagi harus mengulanginya. Atlas menggerakkan semua komponennya untuk menjaga keseimbangan, terutama saat melakukan tugas rumit seperti salto.
Dia bisa melompati rintangan, kemudian menggunakan lengannya sebagai kontrol diri dan pendukung pendaratan. Harus mengawasi robot terus-terusan jatuh pasti sangat melelahkan kan? Tapi dengan begini, para ahli teknik bisa menyempurnakannya. Mereka juga mengajarinya untuk berdiri sendiri saat jatuh. Sejumlah tim bertugas membuat software agar mereka bisa melihat kemampuan si robot via pemrograman. Sedangkan tim hardware-nya bertugas mengupgrade Atlas. Para teknisi juga mengatasi masalah, kemudian memperbaiki segala kerusakan. Tim operasi memperbaiki lintasan rintangan saat robot jatuh, serta mempelajari tata letak demo robot. Engineered Arts merilis robot paling realistis dan ekspresif di pasaran pada akhir tahun 2021 kemarin. Publik mengenal perusahaan ini sebagai pembuat robot humanoid untuk hiburan, pusat sains, taman bermain, dan bisnis. Jadi, robot baru ini diberi nama Ameca. Penampilannya sangat detail dan realistis, seperti manusia asli yang baru bangun dari tidur nyenyak. Mereka memilih warna abu-abu untuk menghindari kontroversi dan membuat gendernya netral. Berbeda dari Atlas yang nggak punya wajah, Ameca kelihatan seperti manusia asli saat diajak ngobrol. Dia punya beragam ekspresi yang sama persis dengan kita, dan nggak mengandalkan kemampuan bicara sebagai kekuatan utamanya. Para ahli teknik dan desainer menggarisbawahi pentingnya humanoid yang harus bisa berjalan lancar dan nggak kelihatan seperti robot. Artinya, kalimat yang dikeluarkan nggak lagi monoton atau ngebahas hal-hal receh. Meski belum bisa berjalan, robot ini mengandalkan kombinasi AI dan teknik robot. Komunikasinya juga nonverbal, artinya robot ini bisa mengetahui ekspresi dan gestur. Jadi, si robot nggak perlu nanya balik kalau belum ngerti maksud kita, tapi cuma menatap kosong. Dan seolah-olah kita sedang ngobrol dengan makhluk yang bernyawa. AI-nya diprogram untuk melakukan operasi sistem penglihatan, pengenalan wajah, pengenalan suara, dan klon suara. Karena itulah, Ameca lebih canggih dari ponsel dan gadget biasa. Orang-orang pintar itu telah bikin firmware cloud yang bisa diperbarui dengan perbaikan fitur dan software. Jadi penggunanya nggak harus ahli teknologi. Dengan desain software ini, kita bisa mengubah perilaku robot dari mana aja. Software Tritium bisa diakses dari web browser cuma dengan login. Jadi kalau kamu punya Ameca, kamu bisa meningkatkan kemampuannya selagi nyetir, menyapa hadirin, dan ngeliat diagnostik sistem dari Engineered Arts. AI robot ini super canggih dan bisa dipakai untuk melakukan 2 tugas sekaligus. Si robot juga bisa memilah tugas yang lebih penting dan yang bisa ditunda dulu. Selain softwarenya yang canggih, hardwarenya juga nggak kalah keren. Ada juga sensor bawaan, kamera, mikrofon, dan position encodernya. Kamu akan ngelihat antar muka sensornya saat si robot sedang berjalan langsung dari gadgetmu. Kemudian, kamu bisa memonitor waktu respon dan interaksinya yang mudah dibaca. Kamu pengen punya robot kayak gini? Salah satunya udah ada di pasaran loh. Tapi harganya lebih mahal dari mobil. Nah, kalau kamu pengen beli, nabung dulu sampai 2 miliar rupiah ya. Kalau aku sih, masih pikir-pikir dulu.